kalau orang tua saya bilang adalah orang Betawi build up. Jadi jadi orang Betawi build up itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di studio podcast PMI. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, apa kabar semua malam ini, hari ini, siang ini, pagi ini, pokoknya seluruh waktu. Saya percaya bahwa pertanyaan apa kabar harus dijawab dengan spirit yang penuh dengan semangat luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya mau memperkenalkan satu tamu hari ini di studio kita, seseorang yang sangat dahsyat, luar biasa sekali. Tetapi belum kelihatan wajah gantengnya karena masih pakai masker. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YNH. Alhamdulillah. Ini boleh ya kita buka sekarang ya. Ini apa namanya? Seizin Kiai nih. Iya, karena di ruangan podcast insya Allah masuk kemari sudah harus lewat bilik sinar UV, harus dengan disinfektan dan lain-lain. COVID memang memberikan banyak sekali peraturan yang membuat kita terkendala, terbatas, dan lain-lain. Tetap kita taati, tetapi kita tidak boleh berhenti bergerak. Begitu ya Bang Ikal ya? Setuju itu. Alhamdulillah. Gimana nih kabar hari ini nih? Baik, Alhamdulillah. Ini rasa syukur dan bangga saya. Yang pertama syukur bisa ketemu YNH dengan kesibukan beliau. Baik kesibukan membina pesantren motivasi Indonesia yang luar biasa. Saya sudah cukup lama juga belum silaturahim ke sini gitu. Jadi pas hadir kembali ke sini luar biasa perkembangannya, mulai dari tampak depan gapuranya luar biasa. Ya, itu yang beliau barusan sampaikan karena saya kesetrum sama beliau gitu. Oke. Bersyukur dan bisa silaturahim karena yang pasti keyakinan kita kalau silaturahim tambah membawa berkah manfaat. Selain pengen belajar juga sama beliau dengan segala ikhtiar dan juga koneksi yang luar biasa baik secara lokal dan internasional. Jadi sebetulnya kami sama beliau ini sudah ketemu dari sekian jam yang lalu dan akhirnya kami harus berhadapan dalam studio yang luar biasa ini di pesantren motivasi ini. Iya. Sebentar, tar dulu. Ini bagiannya sebetulnya saya yang jadi hostnya. Tapi beliau karena hobinya juga bicara, pengennya menguasain juga. Ntar jangan-jangan saya yang ditanya, itu yang repot. Jadi hari ini kita yang akan menggali. Tadi beliau bilang katanya mau belajar. Enggak, itu tawaduknya beliau lah. Beliau selalu begitu memang sama orang-orang itu. Nah hari ini kita mau mengulik, menggali. Karena sosok muda seperti Bang Haikal ini, saya biasanya memanggilnya Ustadz Haikal. Tapi ini saya mau menyebutkan kata abang karena beliau ini putra Betawi. Benar ya Bang Haikal ya? Ya, dilahirkan dari, kalau orang tua saya bilang adalah orang Betawi build up. Jadi orang Betawi build up itu dari Abi Umi, lahir di Jakarta. Engkong-engkong kita juga orang Betawi, sama hal yang sama juga KNH. Orang tahu aja saya orang Jawa karena dua bukunya judulnya semuanya Jawa. Iya. Tapi begini, udah kelihatan kan ya, maskernya udah dibuka, ganteng dan menawan gitu ya. Wih, seru banget. Kaya raya, seorang alim, pejabat juga, Masya Allah. Jadi kayaknya semuanya udah diborong habis nih sama Bang Haikal nih. Begini Bang Haikal, orang Betawi kan biasanya nih, orang Betawi seringkali dikenali sebagai orang yang agak terbelakang, belajarnya malas, tidak educated gitu kan, kampungan dan lain-lain. Ini sebetulnya pandangan yang pejoratif terhadap masyarakat Betawi ya. Karena sebagai tuan rumah di ibu kota, sebetulnya juga banyak potensi dari Betawi yang bisa dikembangkan. Betul begitu ya Bang Haikal ya? Ya, sebagian memang menganggap seperti itu. Tapi mulai terkikis lah. Banyak juga orang-orang Betawi yang hebat. Ya contohnya ada di hadapan saya juga ini. Ke situ lagi. Iya, jadi bicara Betawi ya memang ada sebagian yang memang sudah diopinikan seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang banyak orang Betawi yang maju, moderat, ya kan, berkiprah di segala bidang. Ya, ada yang jadi birokrat, ada yang mungkin jadi
kiai. Seperti KNH dulu juga beliau sebetulnya adalah seorang birokrat juga, tapi sekarang menekuni bidang keulamaannya. Nah, ngomong-ngomong birokrat nih, ya saya dulu memang alumni ASN ya sekarang ya, dulu masih dikenal dengan PNS. Nah, Bang Hekal ini adalah sampai dengan saat ini sebagai seorang ASN di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Jakarta. Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Pemerintah Kota Jakarta Pusat, dan saat ini jabatan beliau sebagai Kepala Bidang Kesra di Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Ya Allah, semudah ini sudah pegang jabatan itu, luar biasa. Amin. Dan selain itu, ini yang menarik sekali karena kecintaan beliau kepada ilmu. Akhirnya beliau berpikir tentang bagaimana membentuk kader, menciptakan anak-anak muda yang kemudian bisa kreatif nanti di ujungnya, tetapi basic pendidikannya harus disiapkan. Maka kemudian beliau berinisiatif untuk mendirikan dan sekaligus membangun apa yang sekarang disebut sebagai salah satu sekolah yang terbaik. Kalau Anda mau mencari sekolah, saya selalu rekomendasikan. Berada di wilayah Jakarta Timur, persisnya nanti kita akan tanya, tetapi As-Sadriyah Islamic School adalah beliau ini ownernya ya. Baik, gimana nih ceritanya Bang Hekal? Apa sih motivasinya mendirikan AIS ini? Baik, makasih Pak Yai. Jadi ya berangkat sebetulnya karena saya sekeluarga juga memang berlatar belakang semuanya dari menekuni di bidang pendidikan. Pengembangan dalam lembaga ya diperlukan. Nah, sampai kepada AIS saat ini yang lokasinya yang tadi disebutkan As-Sadriyah Islamic School itu ada di kota Bekasi, Bekasi Barat. Di Bekasi ya. Jadi kalau Jakarta coret kayak. Ya, jadi ada di persisnya di Pondok Gede di Jalan Caman Raya. Jadi ini berjalan 6 tahun kami berdiri ya dari tingkat TK dan primary ya SD. Ya, alhamdulillah lembaga ini memang sifatnya full day. Jadi anak-anak secara proses kegiatan belajar mengajar dari pagi sampai dengan sore hari. Ya, kita bermuatan baik nasional, lokal, dan juga internasional. Internasional itu baik mengarah kepada dunia Eropa, juga berbasis ke agama, yaitu ke Islam, seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong ada kurikulum internasionalnya. Saya kan pernah kunjungan nih ke sana untuk datang ya, walaupun tidak lama, tetapi pas ketemu dengan seorang guru natif ya. Dan ini agak jarang-jarang nih orang Betawi kepikiran sampai kayak gini. Tetapi karena lembaga pendidikan ini basic betul karena mendidik anak-anak dari tingkat primary tadi itu. Nah, apa yang disediakan oleh AIS ini dengan konten pendidikan bahasanya atau kurikulum internasionalnya? Ya, memang tantangan sekarang kan anak-anak kita ini untuk menyelami budaya dan juga zaman yang begitu luar biasa saat ini, mau tidak mau ya bahasa itu penting. Nah, oleh sebab itu AIS mencoba memperkuat dalam sisi bahasa, yaitu dari sisi bahasa asing, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Ya, kita menyiapkan native yang didatangkan langsung dari Amerika, ya kan, ya bekerja sama dengan Cambridge. Nah, ini adalah salah satu hal yang memang memperkuat dalam sisi sistem bahasa yang kita laksanakan di lembaga AIS tersebut. Jadi di AIS sudah bilingual ya? Sudah bilingual, betul. Ya, ini salah satu hal target ya anak-anak supaya juga mereka sudah terbiasa untuk berbahasa asing. Jadi kalau diajak ngomong sama KNH sudah terbiasa. Iya, ini salah satu jawaban sebetulnya bahwa AIS sebagai lembaga pendidikan bukan hanya pemantapan dan penguatan di bidang agama, tetapi juga disiapkan betul untuk menghadapi tantangan zaman sekarang ini ya. Betul. Ya, tidak hanya itu. Ya, kalau YNH selalu mengungkapkan masalah teknologi, AIS juga memperkenalkan ke anak-anaknya bagaimana tentang IT ya. Kalau bicara tatanan sekarang digital disruption, ya anak-anak AIS juga diperkenalkan dengan itu, walaupun mereka dalam tahapan di primary ya, tapi mereka sudah bisa diperkenalkan hal-hal tersebut. Oh ya, untuk jenjang baru ada primary school-nya. Primary school, betul. Tetapi kedepannya nanti akan Insya Allah, iya, karena memang keterbatasan lokal dan
Kayaknya sebentar lagi tanah sebelah kiri kanan depan belakang bakal beres semua itu. Insya Allah ya, doanya Kiai. Amin ya Rob. Saya senang sekali kalau teman-teman kalau kita menyaksikan para aktivis dan juga orang-orang yang memang terlibat langsung di dunia pendidikan, terutama membangun di primary, di level-level dasar sekali. Karena mereka yang punya lembaga pendidikan SMP, SMA ataupun perguruan tinggi itu pasti akan sangat berterima kasih sekali pada pendidikan dasarnya. Dan sepertinya AIS sangat concern ya pada persoalan itu. Iya, kita memang mempersiapkan betul anak-anak ini, terutama juga fondasi agama ya, terutama masalah mereka juga cara membaca Al-Quran, selain juga mungkin dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang berbasis melalui basis kurikulum, baik itu Kemendiknas ya, tapi juga punya muatan-muatan lokal yang lain, bagaimana tahsinnya, tahfiznya, kemudian juga ya pengetahuan tambahan agama yang lain yang memang itu diperlukan pada saat ini. Saya ini kan banyak membantu ataupun mengisi di beberapa majelis taklim gitu ya, dan banyak sekali teman-teman orang tua yang suka sharing tentang memilih sekolah Islam. AIS ini kan dari namanya saja As-Sadriyah Islamic School. As-Sadriyahnya itu juga sudah menunjukkan istilah agama. Kemudian Islamic School. Banyak orang yang kepingin banget basic agama anaknya itu bagus, tetapi kemudian terkejut-kejut. Kenapa? Karena setelah sekian lama sekolah, tahu-tahu orang tuanya dikafirin, orang tuanya disesatkan. Ini menjadi PR sebetulnya. Bagaimana AIS bisa menjawab tantangan semacam itu? Ya, kita mencoba memberikan pemahaman-pemahaman bagi anak-anak didik kita yang ada di AIS, bagaimana bahwasanya Islam yang rahmatan lil alamin, bahwasanya Islam yang plural, kemudian Islam yang memang kedamaian itu ada, ya, karena basis-basis dasar itu, ya, karena tadi disampaikan untuk sekolah dasar ini penting pemahaman seperti itu, jangan sampai nanti pada akhirnya banyak sekali kita dapati pemahaman keras di anak-anak kita, terutama anak-anak sekolah dasar. Kalau sekali diberikan fondasi yang berat, kemudian pemahaman yang juga tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, bahwasanya Indonesia ini adalah keragaman multikultural dan sebagainya, ya. Nah, ini yang kami tanamkan di lembaga AIS As-Sadriyah Islamic School, bahwasanya Islam yang rahmatan lil alamin, yang menyejukkan, yang memberikan nuansa yang sejuk bagi anak-anak tersebut, dan sekiranya nanti mereka berinteraksi sosial dengan orang tua dan juga masyarakat, memberikan kedamaian. Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin. Wah, luar biasa. Ini sebetulnya yang dicari banyak orang juga. Karena gini, embel-embel sekolah Islam itu memang sudah sudah trademark ya. Nah, tentu saja orang tua yang akan memasukkan anaknya di sekolah Islam ada harapan-harapan secara akhlak, kemudian secara pemikiran keagamaan, batiniah, ruhiyahnya begitu kuat gitu ya. Nah, bagaimana AIS menyusun kurikulum keagamaan yang biasanya kalau di sekolah umum, apalagi jalurnya Kemendiknas ya atau Kemendikbud, itu kan sangat terbatas jamnya. Nah, ini mungkin apakah ada penambahan dan penguatan di muatan lokal atau bagaimana? Ya, betul. Jadi tadi saya sampaikan, selain memang ada muatan yang memang berbasis Kementerian Pendidikan secara nasional, kita ada muatan lokal ya. Muatan lokal yang sudah diperdamani tadi ya, terkait dengan mungkin unsur-unsur yang itu pun menjadi syarat kelulusan nanti mereka juga. Ya, ini adalah syarat-syarat yang mutlak yang harus juga nanti didapati bagi anak-anak yang... Ada target tertentu nggak sih, misalnya setelah lulus dari AIS ini minimal ada hafalan Quran berapa? Ya, pasti gitu. Ya tadi saya sampaikan, misalkan ya tadi mereka tahsinnya, bacaan Qurannya, jadi kemudian tahfiznya, ya hafalannya bisa. Kami menargetkan memang sebetulnya selesai mereka primary itu bisa punya modal ya hafalan maksimal 10-15 juz. Wow, luar biasa ya. Untuk level primary sampai 10 hingga 15. Insya Allah gitu, dengan dukungan ayah bundanya ya, karena kan harus berbarengan yang namanya pendidikan. Tidak bisa diandalkan juga untuk sekolah, jadi harus bersama-sama. Nah, ini nih yang menjadi PR kita semuanya. Kadang-kadang kan orang tua nih nitip anaknya di sekolah. Betul. Pak guru, Bu guru, ini anak saya ya,
tolong dididik supaya pinter dan benar gitu kan. Jadi semuanya sepertinya diberikan beban kepada sekolah. Nah, bagaimana kita tahu biasanya di sekolah, lembaga pendidikan ada namanya komite sekolah. AIS dalam hal ini membangun hubungan komunikasi dengan pihak orang tua murid itu seperti apa? Ya, di kita itu ada yang namanya jam'iyah ya. Jam'iyah yaitu gabungan salah satu kepengurusan yang menyeimbangkan, jadi sebagai kontrol bagi sekolah. Tapi kami berkolaborasi bersama-sama bagaimana menjalin sebuah komunikasi sehingga sekolah dalam penerapan proses kegiatan belajar bersama-sama dengan jam'iyah yang terdiri dari para ayah bunda yang di dalamnya. Dan itu kita bangun kolaborasi, membangun sistem yang baik, komunikasi yang baik, tercipta sebuah harmonisasi. Karena kita punya sebuah tujuan yang kita didik ini tidak hanya anaknya, tapi juga orang tua dan orang tuanya juga bersama-sama. Jadi adalah warga sekolah itu kan tidak hanya siswa, ada guru, ada orang tua. Nah, ini yang kita jamin. Dan kalau nggak salah beberapa waktu Kiai Hena juga pernah kami undang untuk bersama-sama juga memberikan materi proses kegiatan pengajian bersama para jam'iyah. Itu salah satu hal yang memang kita lakukan. Nah, tadi kan pendidikan tidak hanya dari sekolah, tapi juga dari ayah bunda, dari orang tua di rumah. Betul. Dan AIS berarti juga memfasilitasi pembelajaran kepada orang tua ya? Ya, itu kewajiban lembaga lah bersama-sama. Semacam pendidikan parenting lah ya. Parenting, kemudian juga ada materi-materi yang mungkin penguatan-penguatan yang juga kita berikan dan tematiknya juga kita sepakati antara sekolah dan orang tua. Misalnya materi apa yang memang disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Kemudian juga ada tambahan, ada pengajian yang memang kita rutinkan, yaitu setiap bulan yang diikuti oleh para jam'iyah, para orang tua. Nah, kalau kemarin sebelum COVID, mereka langsung hadir di sekolah, kita fasilitasi tempat. Nah, saat kondisi seperti ini, biasa ada Zoom meeting secara virtual, mereka tetap mengaji, narasumber, ada kajian-kajian, dan kita fokuskan mungkin ada beberapa materi kitab yang mungkin dibaca, mungkin fikih, akidah, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kepo nih, pengen tahu banget dengan sistem yang luar biasa ini, apa sih prestasi yang udah dicapai oleh AIS dari anak-anak atau guru atau juga lembaga itu sendiri? Ya, karena kami kan belum cukup lama, tapi kalau bicara prestasi bagi anak-anak cukup lumayan banyak ya, baik capaian dalam ekskulnya, ya di kepramukaan, bahasa, ikut lomba dan sebagainya. Nah, untuk juga tenaga pendidik yang kita ikut sertakan juga mereka untuk berkompetisi. Jadi tidak hanya siswa, guru pun sama. Kita bangun prestasinya dengan mereka juga berkompetisi di luar, sehingga terpacu mereka untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya. Kalau gurunya saja memacu untuk meningkat mutu, maka siswanya juga sama. Seperti itu ya. Sekali. Kalau membangun kader, pikirkan SDM-nya dulu. Gitu ya. Gini, kalau saya sih tahu banget AIS lah. Nah, ini kalau orang luar, apa yang membuat mereka merasa harus memasukkan anaknya di AIS? Iya, AIS punya kekhasan dalam artian tidak hanya mungkin seperti sekolah-sekolah lain mereka mendapatkan pembelajaran yang berbasis kurikulum secara nasional dari Kementerian Pendidikan, tapi juga ada muatan lokalnya. Ya, insya Allah dengan ikhtiar yang baik, dengan niat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, AIS memberikan yang terbaik bagi anak didiknya bersama-sama dengan para ustadz, mister, miss, dan bersama orang tua menciptakan anak-anak yang memiliki intelektualitas, yang berakhlakul karimah, yang juga tetap didasari dengan rasa kedamaian, kesejukan. Karena kita tahu saat ini itu penting bagi anak-anak kita. Kalau sudah sejuk, sudah penuh dengan akhlak, insya Allah dalam berprestasi mereka nanti di kemudian hari mencapai ikhtiar cita-citanya akan tercapai dengan baik. Masya Allah. Teman-teman semuanya, saya tidak sedang endorse ya. Ini Bang Ekel nggak minta sama sekali, saya yang minta. Gini ya, saya tahu banget kegelisahan banyak orang tua ketika memilih lembaga pendidikan, terutama di primary level. Kenapa? Karena itu paling basic. Dan banyak sekali orang tua yang mengeluhkan karena tiba-tiba anaknya menjadi keras cara berpikirnya, gampang menilai orang, gampang menghakimi orang. Dan problem kita selama ini dalam dunia parenting apa? Soal pembentukan akhlak.
tadi Anda udah dengar sendiri bahwa salah satu concern yang paling kuat di AIS adalah pembentukan akhlakul karimah. Nah, Bang Ikal, tadi ada intelektualitas, ada akhlak, bahkan kurikulum internasionalnya juga kerjasama dengan Cambridge. Nah, ada satu nih, kan biasanya pendidikan tidak melulu kognitif, tidak melulu intelektual, tidak melulu akademik. Sisi kreativitas seperti apa yang akan tumbuh dari anak yang difasilitasi oleh AIS? Ya, kalau kreativitas, ya tadi ekskul yang dibangun ya banyak sekali ekskul yang kita dapati. Kalau ada paskibra, ada marching band, pancak silat, muhador pidato, kemudian juga robotik, ya. Oh, ada juga ada di sana ya. Dan ada juga yang lain ya, ekskul tambahan yang diikuti, termasuk seni tari, ya. Nah ini kan mungkin tidak semua sekolah nih seni tari, seni musik ya. Dan ada satu lagi, seni tari, seni musik, lalu kemampuan teatrikal. Karena saya udah lihat langsung gimana seorang anak-anak SD gitu kok bisa memainkan peran dengan. Ini memang ada pendidikan khususnya atau ada jam-jam di mana mereka bisa belajar itu? Ya, memang kita siapkan waktu-waktu khusus bagi anak-anak untuk membangun kreativitas sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, itu kan harus dibangun. Selain mereka secara formal belajar, juga ada hal informal lain juga harus dibangun, sehingga ada harmonisasi yang tumbuh, sehingga mereka belajar juga enjoy. Karena kita kondisikan sekolah itu tidak harus dalam kondisi yang serius, tapi juga ada rasa enjoy bermain. Karena nuansa sekolah pun seperti suasana rumah sendiri bagi mereka. Kenyamanan itu harus muncul. Ya, namanya guru juga kita anggap sebagai orang tua, bukan sebagai sosok seorang guru saja, tapi adalah orang tua, sehingga mereka menghormati, dekat, menghargai, seperti itu. Gitu ya. Nah, gini, saya nggak bisa meyakinkan teman-teman semua nih, karena apa? Nggak ada gambarnya, nggak ada videonya. Tapi kapan-kapan kita akan kunjungan ya. Kita akan kunjungan podcast outdoor, bisa langsung ke sana. Tapi kalau teman-teman mungkin ingin tahu primary school yang ada di Jalan Caman atau Kota Bekasi tadi itu, As-Sadriyah Islamic School, itu persisnya akan kemana menghubungi? Atau mungkin ada website atau ada IG-nya? Kita ada website. Websitenya itu di www.asodriyah.com. Kemudian IG pun sama, di Asodriyah, di Asodriyah, kemudian juga di medsos, di FB dan sebagainya. Ya, jadi kata kuncinya adalah As-Sadriyah ya. Nanti insya Allah di IG ada, di FB ada. Dan kayaknya saya perhatikan lalu lalang terus tuh di lini masyarakat saya tuh. Ya, karena memang kondisi saat ini yang namanya informasi ya bagi masyarakat kita sudah tidak ada batas gitu. Nah, oleh sebab itu kita juga mencoba memberikan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan AIS, As-Sadriyah Islamic School, melalui media sosial yang tadi saya sampaikan, baik di website dan juga di medsos yang lain gitu. Oke, luar biasa. Keren banget. Nah, gini, ini kan sudah bicara soal AIS. Ini sebetulnya bukan soal AIS-nya, tetapi saya melihat sosok kepedulian seorang Bang Ikal sebagai seorang birokrat juga, sebagai seorang pendidik juga, dan peduli untuk membangun sebuah pendidikan yang berkarakter kepada anak-anak didiknya. Nah, sekarang sedikit keluar tema, tetapi tetap pada bingkai lembaga pendidikan. Bagaimana seorang Bang Ikal melihat lembaga pendidikan boarding? Karena biasanya setelah selesai di masa primary itu kan pilihannya adalah ini anak mau mondok atau enggak nih ya, mau boarding mana nih ya. Nah, sementara kita sering dikacaukan, ada istilah boarding school, ada istilah pesantren, atau lembaga pendidikan berasrama yang memberikan tempat tinggal kepada para santrinya untuk belajar di sana. Pandangan seorang aktivis lembaga pendidikan seperti Bang Ikal tentang pesantren atau boarding school bagaimana? Iya, makasih Kay. Iya, jadi kalau bicara pesantren, kebetulan ya jelek-jelek begini. Kalau di pesantren, santri. Kebetulan dari SD ya, dari SD, SMP, kemudian sampai dengan SMA aliyah, kita kebetulan juga memang masuk di pesantren. Ya, pesantren adalah memberikan sebuah nuansa tersendiri ya, karena memang kita sekolah belajar berasrama ya, di sana kita hampir full belajar, tidak mengenal waktu,
baik di kelas, di luar kelas, ya kan, yang namanya di pesantren itu ya mendapatkan semua hal yang mungkin tidak didapati di luar, ya kan. Kita dapat kedisiplinannya, kita dapat sebuah nilai-nilai sosial karena kita berinteraksi dengan beragam culture, ya kan, dari berbagai macam etnis, budaya dan sebagainya. Kemudian ilmu yang kita dapat yang namanya di pesantren luar biasa. Tidak hanya ilmu umum, ya ada ilmu-ilmu tambahan yang pastinya sesuai dengan tujuannya adalah ilmu agama. Dan di pesantren, kalau saya melihat misalkan kebetulan saat ini berada di pesantren motivasi Indonesia, ya kalau di sini misalkan, ya dulu dikenal yang namanya di pesantren tidak bisa berbahasa selain bahasa Indonesia, tapi ternyata sekarang pesantren sudah mulai berbenah diri. Contoh seperti di PMB ini sudah mulai berbahasa asing dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, ya kan. Dan tadi saya sempat mendengar di sini juga untuk memberikan informasi kepada santrinya saja sudah dengan bahasa Inggris dan dipadukan dengan bahasa Arab. Ini luar biasa seperti itu. Kemudian kita mendapatkan nilai lain, kedisiplinan, bangun pagi, yang namanya sarapan pagi harus tepat waktu, masuknya juga sama, mencuci pakaian sudah diatur waktunya, bangunnya, sholat malamnya. Dari situ, dan itu saya bilang tidak didapati seperti mungkin suasana pendidikan yang tidak berasrama seperti itu. Ya, by the way sebentar, ini kan santri tadi nih. Oke, kalau dia alumni pesantren mana ya? Biar banyak yang tahu juga nih. Baik, makasih. Jadi waktu saya belajar SD itu di Jawa Timur, ya, tepatnya di Sedayu, Gresik. SD? SDG. Wow, ya, kelas 1 SD saya sudah dipesantrenkan pesantrenkan sampai melanjutkan ke sanawiyah, yaitu tepatnya di Solo, ya, di Solo di Al Muayyad Surakarta, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Keagamaan. Jadi ini jalannya luar biasa ya, dari ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, pesantren juga. Ya. Ini kalau meninggal mesti masuk surga ya. Jalannya udah lurus soalnya, pesantren terus, madrasah terus. Iya. Tapi luar biasa, meskipun alumni pesantren, dan ini jadi pembuktian sebetulnya bahwa alumni pesantren itu bisa mencapai predikat seperti beliau, bukan hanya jadi seorang birokrat, lembaga pendidikan juga beliau kelola, dan luar biasa. Ya, berkahnya. Nah, ini satu kekuatan pesantren juga, ya, mungkin ya, berkahnya dari anak santri gitu ya. Ya, betul. Nah, ini kan ada ketakutan kadang-kadang orang tua santri yang khawatir kalau masuk di pesantren ada bullying karena jauh dari orang tua, atau soal pengasuhan dari guru-gurunya. Sebetulnya bagaimana sih menjawab ketakutan orang tua yang ini terutama ini pelaku sejarah ini soalnya tidak banyak juga orang yang mondok atau pesantren dari kecil. Kadang-kadang ada orang yang nggak terima. Sampai bahasanya, kalau tadi bahasanya Bang Ekal, saya diamin aja sebetulnya. Tapi beliau menyebut saya dipesantrenkan sejak kelas 1 SD, sejak kecil. Ada yang nggak terima kadang-kadang. Saya udah dibuang dari kecil gitu. Kalau saya malah bersyukur ya. Bersyukur. Nah, sekarang bagaimana menjawab ketakutan orang tua karena terjadinya hal-hal yang seperti itu? Ya, sebetulnya sih memang ada kejadian ya yang kita dengar, kita simak ya di media dan sebagainya. Tapi sebetulnya sebagai pelaku sejarah di pesantren, ya saya mendapati yang pesantren hal-hal yang mungkin dikhawatirkan tadi disampaikan oleh YNH, sebetulnya ya kalaupun ada itu oknum, tapi sebetulnya tidak ada selama mungkin pengawasan. Ya saat ini namanya pengawasan sangat ketat sekali di pesantren. Ada yang namanya pengasuh pesantrennya, ada yang nama ustadz, pembimbing dan sebagainya. Ya karena waktunya juga sangat ketat, kemudian juga mungkin dalam pergaulan, dalam nilai interaksi sosialnya lah, interaksi sosialnya juga sangat dimonitor oleh para guru, para asatiz yang ada di pesantren. Saya kira insya Allah pesantren ini sangat baik kalau memang kita kita bisa melihat niat dengan baik, bahwasanya pesantren bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita yang memang harus kita didik memiliki modal-modal agama yang. Dan juga mungkin perlu ini ya, komunikasi orang tua dengan pengasuh pesantren begitu ya. Iya,
saya pikir memang komunikasi itu sangat penting sekali ya untuk saat ini. Jangan sampai ada miskomunikasi sehingga ada ya pemahaman yang salah atau mungkin opini-opini sendiri sehingga ya kekhawatiran itu muncul, ketakutan dan sebagainya, akhirnya paranoid sendiri kan. Nah ini terakhir, ini juga menjadi penting karena Bang Ekal adalah pelaku sejarah dan sudah membuktikan bahwa pesantren ternyata bisa membentuk, mencetak dan menjadikan beliau seperti yang sekarang. Bang Ekal, sebetulnya apa yang harus diyakinkan kepada orang tua yang saat ini mungkin putra-putrinya sedang di kelas 5 atau di kelas 6 SD dan bersiap untuk mempesantrenkan anaknya. Kadang-kadang kan ada kebingungan. Sebetulnya pesantren itu ngejamin nggak sih bisa mencapai titik yang baik secara pekerjaan atau secara skill, secara kemampuan? Apa pesan Bang Ekal kepada orang-orang tua yang lagi galau nih ya, yang lagi bingung bahwa ternyata pesantren bisa loh, apalagi mungkin pesantren sekarang ya, yang bisa juga mengcombine kurikulum internasional juga ataupun soft skill yang diberikan. Oke, mungkin ini bisa sharing yang bisa menguatkan mereka. Baik ya, memang yang pertama menentukan pesantrennya juga penting ya, mungkin harus mencari informasi yang tepat. Jadi tidak salah juga mungkin menempatkan pesantrennya, itu juga penting yang pertama. Kemudian ya pesantren sebagai lembaga pendidikan utuh ya secara khusus yang berbasis keagamaan, tapi karena memang sekarang juga sudah ada keterpaduan antara kurikulum umum dan agama, ya kan? Saya kira sudah tidak usah dikhawatirkan lagi. Dan bicara anak pesantren berhasil banyak sekali sekarang. Ya bicara pengalaman saya dari kecil, dari SD sampai dengan sekolah menengah atas di pesantren, ya alhamdulillah tidak ada masalah untuk berkiprah di masyarakat. Dan juga mungkin teman-teman saya, mereka juga ada yang banyak lebih berhasil dari saya. Dan kalau kita lihat, ada yang jadi presiden juga jadi dari basis pesantren. Dan sekarang wakil presiden kita juga seorang banyak menteri-menteri juga dari pesantren. Ada juga ya orang hebat saat ini yang juga di latar belakang yang mereka belajar di pesantren. Gitu ya. Oke, baik, jazakumullah khairan. Terima kasih. Saya terima kasih ya, luar biasa. Ini namanya ditembak ini untuk padahal kita udah ngobrol lebih dari 3 jam kali. Ya bersyukur sekali nih Ge, bisa silaturahim banyak. Saya sebetulnya kesini bersilaturahim sama beliau ingin menimba ilmu. Ya, sambil nyari berkah lah. Kalau orang santri itu ketemu yai nyari berkahnya, minta doanya, tabarukan. Amin. Insyaallah semuanya kita diberkahi Allah. Amin. Dan disehatkan oleh amin, Allah. insyaallah. Oh ya, satu lagi, beliau ini adalah seorang putra dari seorang guru saya dan ulama kenamaan di DKI Jakarta. Pernah memimpin Jakarta Islamic Center di Tanjung Priuk dan saat ini masih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jakarta Timur, yaitu Al-Mukarram wal-Muhtaram Ayahanda Abi Kiai Haji Ahmad Sodri. Dia luar biasa ya, dan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah ya. Dan memang begini, kalau kita lihat atau kita sering mendengar istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, karena ayahanda beliau ini, Kiai Haji Ahmad Sodri, berhasil membangun sebuah lembaga pendidikan yang juga tidak kalah spektakulernya dengan apa yang dibangun oleh putranya ini, yaitu SMK Dinamika Pembangunan, betul ya? Yayasan Al-Wataniyah Asatiyah juga, dan itu adanya di Cakung. Saat ini muridnya sudah 6.000 orang ya, kurang lebih, betul. Dan kurang lebih 6.000 orang untuk sebuah SMK di Jakarta ini juga luar biasa sekali. Karena beliau berangkat dari orang-orang pendidikan, juga berangkat dari pesantren. Jadi kayaknya ketika apa yang beliau sampaikan tentang As-Sadriyah Islamic School, semua berangkat dari basis pengalamannya, kemudian kompetensi keilmuannya dan dedikasinya yang kuat untuk mendidik kader-kader yang berfaham Islam yang moderat, yang rahmatan lil alamin, yang menyebarkan kedamaian dan kesejukan, tetapi tetap menjaga tingkat kebaikannya untuk sosial dan internasional. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ekal udah berkunjung ke Pesantren Motivasi dan khususnya di studio podcast PMI. Alhamdulillah, makasih. Berkah buat YNH dan Pesantren Motivasi Indonesia-nya luar biasa. Amin. Biar tambah memberikan manfaat tidak hanya untuk Jakarta dan Bekasi, tapi juga secara nasional dan internasional insya Allah ke depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian obrolan kami berdua dari studio podcast PMI. Sampai jumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.